Koco Benggolo, tolong ceritakan, ada kejadian apa sebenarnya sehingga laut menggelora dan keraton bergetar? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada berita buruk tentang Laut Jawa. Laut Jawa sedang bergolak. Laut Jawa bergolak? Ceritakan dengan jelas, Koco Benggolo. Apa yang terjadi di sana? Penguasa Laut Jawa, Prabu Gentur Prahoro, didaulat untuk turun tahta, Nyi Ratu. Seingatku, Prabu Gentur Prahoro adalah raja yang baik. Ia bukan seperti Pangwoso Segoro yang rakus dan angkara murka. Kenapa harus didaulat mundur? Apa salahnya dan siapa pendaulatnya? Ada 3 kelompok, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pening Utomo. Kalian dengar sendiri laporan Koco Benggolo. Di Laut Kidul, terjadi getaran dahsyat yang mengguncang alam. Sang Ratu Kidul merasakan dampak dari kegaduhan tersebut. Setelah Sang Koco Benggolo menyampaikan kabar, diketahui bahwa Laut Jawa pun bergolak. Prabu Gentur Prahoro, penguasa lautan, ditantang oleh 3 kelompok besar yang ingin menggulingkannya dari tahta. Merespons ancaman ini, Sang Ratu Kidul menawarkan bantuannya untuk berbicara dengan Sang Prabu. Ia pun memberikan perintah kepada Senopati Condromanik, berharap Sang Senopati bisa membantu menyelesaikan perseteruan tersebut. Jika tidak, guncangan di Laut Kidul akan terus memengaruhi keseimbangan Laut Jawa alam. bergolak. Memang benar kita tidak terlibat langsung. Tetapi kalau perselisihan antara mereka terus berlanjut dan berkembang, mau tidak mau kita akan terkena dampaknya juga. Bala tentara Laut Kidul sanggup dikirim untuk menjadi penjaga perdamaian, Kanjeng Ratu. Tidak. Kita tidak akan mengirim bala tentara dengan alasan menjaga perdamaian. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Kalau dulu Prabu Gentur Prahoro pernah menolong Keraton Kidul di awal pemerintahanku, apa salahnya kalau sekarang ini Ratu Kidul menawarkan jasa? Cundomani, kamu menjadi duta ke Laut Jawa. Atur waktu agar secepatnya kami bisa bertemu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Dinda Ratu, Kakang tidak sangka kita akan bertemu secepat ini. Ketenangan Laut Jawa adalah ketenangan Laut Kidul juga, Kakang Prabu. Tak ada salahnya kalau kemelut yang terjadi di sana segera teratasi. Sudah lama Kakang ingin istirahat, lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Tapi Kakang tidak punya calon pengganti yang baik. Baik dari kelompok Karang Prakoso, Kembang Lor, ataupun Pending Utomo. Bagaimanapun, Kakang Prabu pasti bisa memilih 1 dari 3 calon terbaik. Iya, tapi harus dengan suatu pertandingan, Nyi. Kalau terpaksa, apa boleh buat? Kami setuju. Kurang ajar. Rupanya kalian menguping pembicaraanku. Lebih baik cepat selenggarakan pertandingan. Benar, benar. Daripada kami akan menggoyah kedudukanmu. Ya, lakukan segera. Ya. Sudah tidak bisa dihindari lagi, Kakang Prabu. Biarkan mereka bertanding. Kalau memang itu yang harus terjadi, terjadilah. Tapi Kakang mohon dengan hormat, Nyi Ratu harus hadir sebagai juri yang adil. Jangan khawatir, aku pasti datang. Di tempat lain, Sang Kembang Tanjung, seorang pendekar wanita, sedang beristirahat di tepi telaga. Sambil membasuh muka dengan air telaga, ia dikejutkan oleh kemunculan gurunya yang memperingatkannya tentang misi penting yang harus diselesaikan, membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh oleh Cokro Nanggolo, seorang tumenggung dalam lingkaran kekuasaan Mataram. Meski sang pendekar berniat melanjutkan perjalanan, penduduk desa datang meminta bantuannya. Tanpa ragu, ia setuju untuk menolong, meskipun gurunya memperingatkan agar tidak terlibat. Sang pendekar memilih mengikuti hati nuraninya,
mengabaikan peringatan itu. Aneh. Ada apa ya? Kembang Tanjung. Iya, Guru. Beberapa waktu yang lalu, aku beritahu kamu bahwa aku bisa menemui kamu melalui cermin atau air. Maka jangan kaget kalau sekarang ini aku menemui kamu. Iya, Guru. Perjalananmu mencari Tumenggung Cokronanggolo masih jauh, Kembang Tanjung. Kalau kamu terlalu banyak istirahat, kapan kamu sampai? Tidak hanya sekedar mengerti yang harus kamu pegang, cepat bergerak dan melanjutkan perjalanan. Itu yang aku inginkan. Jadi sekarang kamu tinggalkan tempat ini, dan kamu jangan sampai tergoda oleh keinginan untuk istirahat. Cepat pergi. Baik, Guru. Saya akan segera berangkat. Mudah-mudahan istirahatku sudah cukup. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Tolong kami, pendekar. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada laba-laba raksasa yang mengganggu desa kami, pendekar. Laba-laba raksasa? Iya, laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian, pendekar. Laba-laba jadi-jadian? Iya, pendekar. Tolonglah kami, pendekar. Saya tidak tahu apakah saya mampu berhadapan dengan laba-laba seperti itu. Tapi, marilah antarkan saya ke tempat binatang itu berada. Baik, pendekar. Hei, Kembang Tanjung, tunggu. Lanjutkan saja perjalanan. Tak perlu kamu tolong orang itu. Hei, tunggu! Itu binatangnya, pendekar. Jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba. Ini sudah awal panen, Ki. Kenapa belum selesai juga? Tinggal sedikit lagi, Nyi. Kecuali masih harus ngelus, saya harus mencari batunya. Baiklah, saya beri tambahan 7 hari lagi.
Tapi kalau masih belum selesai juga, Ki Sungging harus menanggung segala akibatnya. Gusti. Perempuan kok galaknya seperti itu? Kurang ajar. Berani mempermainkan aku. Sepertinya harus aku sendiri yang datang untuk menghajar orang tua itu. Supaya tidak berani asal janji. Awas. Kalau sampai hari ke-7, kalung itu tidak selesai juga, aku bunuh kau, Ki Sungging. Nanda Raden, ingat, ini boleh panas. Tapi kepala harus tetap dingin. Jangan sampai hanya karena Nanda Raden tidak bisa mengendalikan diri, semua rencana jadi berantakan. Raden membunuh. Dia sudah selesaikan pembuatan kalung yang kita pesan tepat 7 hari dari hari yang dijanjikan. Kenapa Raden masih membunuhnya juga? Ya, dia memang harus mati, Bu. Begitu rencana berjalan dan kalung itu menjadi alat kita, maka tidak ada lagi yang bisa melacak dari mana asal kalung itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kitalah di balik semua itu, Bu. Sementara itu, di tempat lain, Roro Andini, selir Tumenggung Cokro Nanggolo, berada di rumah Ki Sungging, seorang pembuat perhiasan. Ia memesan sebuah kalung yang mirip dengan milik permaisuri Tumenggung. Namun, pekerjaan Ki Sungging belum selesai meski waktu yang dijanjikan hampir tiba. Raden Sombo, anak dari Cokro Nanggolo, datang dengan amarah yang menggelegar. Tidak sabar menunggu, ia membunuh Ki Sungging dan membakar gubuknya. Arwah Ki Sungging muncul di hadapan Roro Andini, bersumpah bahwa ia akan mengalami nasib yang sama karena hukum karma yang tidak bisa dielakkan. Ini karena aku punya tujuan lain yang lebih besar dari sekedar hadiah. Apa boleh buat? Loro Andini. Hutang mati harus dibayar pati, Loro Andini. Dengar apa yang akan terjadi denganmu. Kau dan Raden Sombo anakmu akan mati karena kalung itu. Tidak. Apapun yang akan kalian lakukan dengan kalung itu, kelak kalung itu akan kembali pada kalian dan akan merenggut nyawa kalian. Tidak, itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak akan pernah. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Camkan itu. Tidak. Camkan. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Ki Sungging? Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Tapi Ibu menyebut nama Ki Sungging. Tadi saya mendengarnya dengan jelas, Bu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Oh ya, kenapa kita tidak membicarakan masalah Ambarwati saja? Bagaimana pendekatan Nanda Raden? Berhasil? Iya, saya sudah berhasil dekat dengannya, Bu. Tetapi jangan terlalu buru-buru masalah kalung. Saya takut dia curiga nantinya. Ibu tahu, kita memang harus memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Iya. Dan waktu yang tepat itu harus kita cari, Bu.
Bagus sekali, Dinda Ambarwati. Oh. Kanda Sombo, mohon jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya, Dinda? Kenapa akhir-akhir ini Kanda Sombo begitu memperhatikan saya? Boleh saya tahu, apakah ada maksud tertentu di balik semua ini? Apa salahnya seorang kakak memperhatikan adik yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya? Tentu saja tidak. Tapi akan menjadi pertanyaan kalau sebelum ini Kanda sangat jauh dari saya. Bahkan bisa dikatakan tidak punya perhatian sama sekali pada saya. Itu mungkin karena kesenangan. Kesenangan kita berbeda. Kalau saya dan Rai Seto Satrio punya kesenangan yang sama, yaitu berburu. Jadi kami sering pergi bersama untuk berburu. Kebetulan saya dan Rai Seto Satrio punya kewajiban untuk berlatih ilmu kanuragan. Pada saat itu kan, Dinda belum suka pada ilmu kanuragan, kan? Ya, Dinda tahu itu. Tapi sekarang, selain Rai Seto Satrio tidak ada, kini Dinda punya kegiatan baru. Dinda tekun berlatih ilmu kanuragan. Apa itu bukan suatu daya tarik? Dan apa salahnya seorang kakak memberi perhatian pada adiknya yang sedang giat berlatih? Jadi benar, tidak ada tujuan lain. Ada, adikku. Di sudut lain, Roro Ambarwati, Putri Tumenggung, sedang berlatih ilmu silat dengan tekun. Keahliannya dalam bertarung semakin berkembang pesat. Di tengah latihan, Raden Sombo datang. Awalnya, Ambarwati curiga pada kakaknya itu, namun perlahan kepercayaannya mulai tumbuh. Dengan senyum manis dan kata-kata manis, Raden Sombo memberinya kalung yang tak disadari Ambarwati berisi niat jahat. Terpesona oleh kalung itu, Ambarwati jatuh dalam jebakan sang kakak, yang diam-diam berencana menghancurkannya. Kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih.